Perang memanglah sangatlah luar biasa dan kita semua sudah mengetahui bahwa dalam sebuah pertempuran selalu ada yang memimpin. Dan dunia One Piece perang selalu melawan angkatan laut. Kemudian angkatan laut dipimpin oleh seorang Fleet Admiral untuk bertarung melawan para bajak laut. Angkatan laut sekarang dipimpin oleh sang manusia beringas dan buas. Siapa lagi jika bukan si anjing Akainu. Dan kita semua sudah mengetahui bahwa Admiral sudah merasakan pertempuran melawan para bajak laut yang hebat atau kuat. Kemudian inilah beberapa kejadian atau pertempuran para admiral yang menyebabkan para admiral tersebut merasakan kesakitan yang sangatlah luar biasa edan. Namun ini semua hanya sebuah ringkasan saja atas apa yang terjadi kepada admiral tersebut. Jika ada kekurangan silahkan tambahkan dan tuangkan kopi pada kolom komentar. Yang pertama adalah si anjing Akainu. Kita semua sudah tahu bahwa orang ini sangatlah kuat dari segi apapun, entah dari segi fisik ataupun kekuatan buah iblisnya. Buah iblis Magu-Magu adalah salah satu buah iblis terkuat dan patut diwaspadai. Akainu sendiri yang berbicara kepada Ace bahwa kekuatan buah iblisnya lebih kuat dari merah-merah ketika di Marineford. Namun selain kekuatan dan skillnya dalam pertempuran, Akainu pun sangat cerdas dan sangatlah luar biasa. Orang ini adalah salah satu orang yang memiliki keadilan yang tidak pandang bulu. Entah pria ataupun wanita, bahkan anak kecil sekalipun jika melakukan kesalahan dan tidak patuh kepada aturan pemerintah dunia, maka akan dihukum sedemikian rupa. Dan kita semua tidak akan pernah melupakan apa yang sudah dialami oleh Akainu ketika di perang Marineford. Akainu terang-terangan melawan si Abah Shirohige. Namun pertarungan tersebut memanglah tidak seimbang dari segi apapun kecuali buah iblis. Si Abah Shirohige sudah lanjut usia dan sedikit bau tanah dan sakit-sakitan. Lain halnya dengan si anjing Akainu dalam kondisi prima untuk melawan si Abah Shirohige. Di sisi lain si Abah Shirohige juga sudah banyak memiliki sebuah luka dalam pertempuran sebelumnya. Otomatis kekuatan dan daya tahan Shirohige sudah mulai berkurang. Namun yang sangatlah luar biasa dari tua bangka yang satu ini adalah si Abah Shirohige masih mampu bertahan atas apa yang terjadi dan masih mampu melawan Akainu. Dan di akhir pertempuran Akainu melawan si Abah Shirohige adalah si Akainu ini menerima tinju atau bogem level max win dari si Abah Shirohige hingga babak belur. Tetapi si Abah Shirohige juga telah terluka dan menjadi donat alias bolong pada dada gagahnya. Yang cukup menarik dari pertempuran kedua orang ini adalah terletak pada Akainu itu sendiri. Setelah menerima tinju atau bogem tersebut, Akainu masih bisa bangkit kembali dan melawan Shirohige bahkan pun Ace. Akainu merasakan tinju pertamanya di kepala secara langsung dekat dengan si Abah Shirohige. Namun karena dasarnya si Akainu ini adalah manusia yang heras bebatok atau kandal kulit banget, Akainu masih sanggup melawan Shirohige dan memberikan luka yang sangatlah dalam. Dalam pertempuran tersebut, jika si Abah Shirohige dalam kondisi muda, Akainu tidak akan ada apa-apanya di hadapan si Abah Shirohige. Di masa primanya, Shirohige dijuluki sebagai manusia nomor 2 setelah Raja Bajak Laut yaitu Goldie Roger. Yang berikutnya adalah Mamang Aokiji. Kita semua sudah banyak mengetahui orang ini, bahkan masa lalunya pun sudah diberitahu. Dulu Aokiji adalah murid pertama dari si Abah Gap. Aokiji meminta sendiri ingin menjadi murid si Abah Gap, tetapi si Abah Gap dulu tidak mau menjadikan Aokiji sebagai muridnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dari musim duren hingga musim rambutan, akhirnya si Abah Gap menjadikan Aokiji sebagai muridnya. Gap memberikan pelajaran fisik dan memberitahu soal hati nurani kepada Kuzan. Gap berbicara bahwa pelajaran dulu jika ada anak muda dalam sebuah kapal dan ada orang tua juga, mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Kemudian si Abah Gap menjelaskan bahwa anak muda harus diselamatkan terlebih dahulu karena memiliki masa depan yang cukup panjang. Kita semua sudah mengetahui di chapter kemarin bahwa si Abah Gap memberikan pelajaran terakhir kepada Aokiji di Pulau Hachinosu. Ini semua dilakukan untuk menyelamatkan Kapten Koby yang ditahan oleh bajak laut Kurohige. Si Abah Gap menghajar Sanjuan Wolf, Shiryu, Aokiji secara cepat. Shiryu dan Sanjuan Wolf, pokoknya eta si Sanjuan pokoknya sangat kewalahan, tetapi Aokiji berhasil melawan si Abah Gap. Namun yang cukup mengerikan di sini si Abah Gap menghajar Aokiji menggunakan haki, begitupun sebaliknya. Mereka beradu tinju menggunakan haki satu sama lain. Sebenarnya jika kita perhatikan bahwa si Abah Gap sepertinya mengalah demi Koby. Gap bertujuan menyelamatkan Koby dengan mengorbankan dirinya untuk melawan Aokiji dan yang lainnya. Jika si Abah Gap ini serius, maka sudah jelas Aokiji dan yang lainnya tidak akan bisa menahan si Abah Gap. Namun sepertinya si Abah Gap di sini masih menahan diri dan menyimpan energinya untuk keselamatan Koby, Helmeppo, dan Sword yang lainnya. Karena judul dari pertarungan di chapter tersebut juga adalah pelajaran terakhir. Gap seolah-olah adalah orang tua yang dia ceritakan dulu kepada Koby ataupun Aokiji. Di sini Mamang Aokiji sepertinya sadar atas apa yang dilakukan oleh si Abah Gap. Aokiji adalah mantan admiral yang sudah jelas merasakan keganasan tinju si Abah Gap
Gap level Max Win secara langsung. Tetapi ini semua bukan berarti tinju Gap sebatas itu saja. Saya berpikir bahwa si Abah Gap masih menahan diri kepada Aokiji. Seburuk-buruknya Aokiji tetaplah murid kesayangan si Abah Gap. Gap juga masih kebingungan soal tujuan Aokiji yang masuk ke dalam bajak laut Kurohige. Yang berikutnya adalah Mamang Borsalino alias Kizaru, manusia paling cepat di bumi One Piece. Orang ini sangatlah kalem santai tanpa beban kehidupan. Keadilan yang dipegang teguh oleh Mamang Kizaru pun belum diketahui pasti. Kizaru, Akainu, dan Aokiji sebenarnya adalah murid dari Zephyr Sensei. Kita bisa melihatnya di Movie Z. Sebenarnya Mamang Kizaru adalah salah satu manusia paling sulit dikalahkan. Namun yang jadi masalah adalah Kizaru terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatannya itu sendiri. Banyak sekali momen Kizaru yang dapat menangkap Luffy bahkan kru yang lainnya dengan sangat mudah, easy busy sebelum time skip. Jika buah pika-pika berada di tangan seperti Akainu, maka akan jauh lebih edan dan sangatlah berbahaya. Bayangkan apa jadinya jika si Akainu ini mempunyai kecepatan laser seperti Kizaru, begitupun dengan pergerakan cahaya. Namun karena Oda Sensei sudah menyeimbangkan dunia One Piece, maka pika-pika berada di tangan Kizaru yang notabene lambat. Beberapa serangan yang membuat Mamang Kizaru terlihat panik adalah yang pertama, si Abah Rayleigh menahan serangan Kizaru di Sabaody Island. Kizaru sangat berhati-hati berhadapan dengan si Abah Rayleigh. Meskipun si Abah Rayleigh ini sudah tua dan sedikit bau tanah, tetapi Kizaru sadar jika dia lengah bisa saja kehilangan nyawanya atau terluka cukup parah. Tetapi pertempuran sekilas hanya terjadi dan tidak memperlihatkan adanya pertarungan besar. Kemudian yang kedua adalah ketika di Movie Red berhadapan dengan si Codet Cap Kuda Langit, siapa lagi jika bukan Akagami no Jackie. Kemudian Kizaru keringat dingin ketika berhadapan dengan Yonko yang satu ini. Bahkan Kizaru angkat tangan seolah-olah tidak mau menyerang. Mamang Kizaru jika berhadapan dengan Akagami no Sang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Rayleigh. Akagami adalah gambaran Rayleigh di masa muda. Untuk mengalahkan Akagami setidaknya harus membawa dua admiral sekaligus, itu pun belum tentu menang. Karena Akagami memiliki kru yang sangat berbahaya. Jika Akagami bertarung dengan Kizaru, maka kru yang lainnya pun tidak akan diam saja dan menonton pertarungan tersebut. Meskipun Mamang Jackie ini tidak memiliki buah iblis, Akagami bisa mengimbangi kecepatan Kizaru bahkan melukai Kizaru dengan Hausoku Haki tingkat tinggi. Bahkan selain itu Haki Kenbun Akagami pun berperan penting untuk mengalahkan manusia cepat dan membaca pergerakannya. Selain si Abah Rayleigh dan Mamang Akagami, kita juga sudah mengetahui bahwa Kizaru berhadapan dengan Luffy di Pulau Egghead dalam mode nikah. Dalam chapter kita diperlihatkan bahwa Mamang Kizaru terluka cukup parah oleh Luffy. Pukulan dari Luffy bukanlah sembarang pukulan. Tinju tersebut adalah tinju level Max Win Skater Abah Joy Boy ditambah dengan Hausoku Haki tingkat tinggi juga. Maka atas hal tersebut Kizaru dapat terluka oleh Luffy. Jika memang Kizaru tidak kabur dan memaksakan diri untuk melawan Luffy dalam mode nikah, maka Kizaru bisa saja tumbang bahkan tewas. Kaido yang sangatlah kuat, beringas dan buas mengerikan di hadapan mode nikah hanya dijadikan receh dan mainan saja. Maka kasta dari nikah jauh berbeda dengan Kaido. Level kekuatan dari buah nikah bukanlah main-main. Levelnya sudah sekelas Raja Bajak Laut atau Goldie Roger di masa prima. Namun karena basicnya adalah kekuatan yang sangat bodoh dan sangatlah konyol dan pikaserian, maka tidak terkesan garang. Tetapi jika kita perhatikan, kekuatan tersebut jauh lebih berbahaya dibandingkan Goldie Roger sekalipun. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah di sini teh. Saya teh menonton ulang One Piece gitu. Pingin ngobrolin soal si Akainu, si Aokiji dan si Kizaru ini gitu. Memang kalau di chapter yang terbaru masih Kizaru kan sedang melawan si Luffy gitu ya di Pulau Egghead. Dan yang cukup menarik saya teh nonton ulang perang Marineford. Jadi di sini tuh saya teh cukup menariknya teh si Akainu teh udah dibogem gitu sama si Shirohige, dibogem gitu tepat di kepalanya, dihajar di depannya gitu, di kepalanya gitu pakai gura-gura sampai Marineford jadi dua gitu ya, hancur gura keping-keping. Tapi karena dasarnya si anjing Akainu teh keras babatok ya, kuat kepala gitu, dihajar kepala juga masih tetap bisa melawan gitu. Kalau misalkan di chapternya masih Shirohige ini teh setengah kepalanya teh hancur gitu sama si Akainu teh. Berarti kan ini kekuatan si Akainu teh memang berbeda gitu dengan yang lain. Keras gitu si Akainu teh. Udah dibogem seedan itu masih tetap sanggup gitu. Tapi di sini saya cukup keheranan gitu ya ketika dibogem sama gura-gura sama si Abah Shirohige. Si Akainu ini teh kenapa nggak jadi Logia gitu? Kalau menjadi Logia kan nggak akan menerima kekuatan dari si Abah Shirohige atau tinjunya gitu. Jadi Logia mah kan lepas gitu, bebas. Tapi mungkin karena si Abah Shirohige ini tuh
menggunakan Hosoku Haki, maka efeknya si Akainu ini telat berubah jadi Logia atau nggak bisa jadi Logia gitu. Tapi dalam pikiran saya mas, si Aba Shirohige ini menggunakan Hosoku Haki teh, si Akainu teh jadi telat untuk menggunakan Logianya untuk berubah menjadi Logia gitu. Kalau bisa menahan menjadi Logia mah tuh kayak Yami ya, si Ace juga dipegang sama si Kurohige nggak bisa jadi Logia. Otomatis menurut saya mah si efek perubahan dari tubuhnya menjadi Logia teh menjadi terhambat gitu karena kekuatan dari Hosoku Haki si Shirohige ini. Karena Hosoku Haki dari si Aba Shirohige memang bukan main-main gitu ya, lumayan perih gitu mau dicobaan mah. Kemudian yang kedua teh si Aokiji. Di sini teh yang kemarin ya, tapi kalau di animenya mah belum diperlihatkan gitu. Tapi kalau di chapter mah sudah diperlihatkan dan si Abagap ini teh ditangkap gitu ya, dibekukan gitu. Tapi di animenya belum diketahui dan sangatlah mengerikan di chapternya si Sanjuan itulah pokoknya nama si Ryu dan si Aokiji ini teh babak belur gitu. Jadi hajar sama si Abagap dengan sedemikian rupa dengan mudah gitu. Si Sanjuan Wotoge sama si Ryu dengan mudah sama si Abagap dihajar gitu. Bahkan si Ryu menggunakan suke-suke pun si Abagap ini masih bisa merasakan si Ryu gitu. Karena basic dari si Ryu ini teh suke-suke bukannya menghilang tetapi menjadi transparan, otomatis masih bisa dirasakan oleh Haki gitu. Nah sangat menarik anjir ini si Aokiji ya, dan saling tinju juga. Dan nama-nama tinju dari si Abagap bernama Galaxy Impact, Galaxy Big Bang gitu, dan apalagi lupa lagi lah. Pokoknya nanti di animenya teh akan berada pada sesi si Aokiji sama si Abagap ini saling pukul, saling babuk gitunya bangetan tapi kebonyok gitu, menggunakan Haki juga, Hosoku Haki sama Haki Buso gitu. Sangat menarik dan saya teh penasaran juga ya. Yang kedua saya teh penasaran teh si Lau melawan si Kurohige, si Kid dihajar sama si Akagami, si Gap ini adu pukul sama si Aokiji gitu. Sekarang lagi nunggu itu. Ya anjir penasaran asli di animenya bakal dikasih efek kayak gimana gitu, sangat menarik. Dan yang terakhir adalah Borsalino alias Kizaru ya. Ya karena si Kizaru ini teh memang cepat gitu ya, kekuatannya memang sangatlah luar biasa. Menurut saya mah lebih OP dari magu-magu dari Akainu, dari Aokiji. Si Borsalino ini lebih berbahaya gitu menurut saya mah. Tapi karena memang basicnya si Borsalino iya teh lemotnya jeleman teh. Waktu di Marineford juga waktu si Luffy mau ngebuka kunci si S, kenapa gitu kuncinya yang ditembak bukan si Luffy, nah atau si S yang ditembak. Oke kalau misalkan si S mau ditembak, nah itu bukan haknya si Kizaru gitu ya, haknya si apa namanya si bukna Kribo teh siapa kata siapa pokoknya Blade Admiral sebelumnya pokoknya Sengoku. Nah jadi si S kan yang punya haknya si Sengoku. Tetapi di sini tuh si Borsalino teh kenapa nembak kunci dari si S gitu, nggak nembak si Luffy-nya sekalian gitu. Nah eta gitu waktu ngajar si Zoro juga di Sabodi, kenapa ente dibambuk langsung jebret, si Zoro kan udah modar gitu. Tapi ditahan gitu si serangannya itu, nunggu si Lilac datang gitu. Nah di sini tuh keadilan si Kizaru teh apa gitu? Apakah hanya boneka pemerintah atau hanya nurut-nurut aja atau belum memiliki sebuah keadilan gitu? Sangat menarik dari ketiga orang ini gitu, mempunyai latar belakang yang berbeda dan menarik gitu kalau dibahas. Memang pembahasan ini sudah lama gitu, tapi kalau dibahas ulang dan disambungkan dengan chapter yang terbaru atau episode yang terbaru akan sangat menarik gitu. Menarik lagi sebenarnya One Piece mah banyak yang bisa dibahas gitu. Tapi dah itu macam teori ya, jangan terlalu percaya dengan omongan saya karena omongan saya merada berbahaya ya, beda sama yang lain. Ya udahlah karena tenggorokan saya. Tapi tambahan kalau misalkan ada salah kata ataupun yang lainnya salah berteori atau berbicara, saya minta maaf dan tambahkan di kolom komentar ya pokoknya. Karena itu cuma teori lah, jangan terlalu dipercaya. Kalau salah tulis aja salah. Kalau mau nambahin tulis saja ya, jangan ragu sama saya mah. Ya udahlah karena tenggorokan saya sudah perih tengah record geus beberapa poin geus saminggu leuwih tengah record nyeun video saya teh seueur dameleun aduh kacau pokoknya mah. Ya udahlah karena ini teh udah ninyu kopi hideung karena jangan kan sirah yang ngudud heula jeung ngopi hideung. Ya udahlah salam sejahtera. Chicken udah enggak ada ya harga. Chicken geus eueuh nu harga gocengan mah geus 7 ribuan. Aduh padahal mah dulu saya teh suka jajan tuh chicken yang 5 ribuan ya, ngiri teh pokoknya penting wareg sangguna sing loba. Goodbye dadah.